وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال Az-zabaih, ya, sembelihan. Ini merupakan rangkaian bahasan sejak sebelum Idul Adha, yaitu kurban, kemudian akikah, dan ini kita masuk dalam beberapa hal yang terkait dengan penyembelihan, baik itu terkait dengan adha, ya, udhiyah, ataupun terkait dengan akikah, ataupun sembelihan yang umum yang dilakukan di beberapa tempat untuk konsumsi. Ta'rifuz dzabhi, definisi penyembelihan. Az-zabhu awidz zakatu awit tazkiyah, lughatan al-qat'u awisyakku wa izhaqul hayawan. Dalam istilah bahasa Arab, penyembelihan itu sering disebut dengan az-zabah atau az-zakah atau tazkiyah. Nah, itu secara bahasa maknanya adalah memotong, awisyak atau membelah, wa izhaqul hayawan, dan membunuh hewan. Ini secara pengertian bahasa, ya. Wastilahan, sedangkan yang disebut penyembelihan secara syar'i, ya, ini sangat beragam definisinya. Yakhtalifu bihasabil wajibi qat'uhu fi kulli madhhabin. Jadi pada setiap madhab, definisi penyembelihan menurut syar'i itu berbeda-beda sesuai dengan bagian mana yang wajib dipotong, gitu ya. Nanti ada beberapa perbedaan, ya. Nah, ini yang menyebabkan definisi penyembelihan secara syar'i ini menjadi berbeda-beda, ya, berdasarkan pendapat imam-imam madhab, ya, bagian mana yang wajib terkena potong. Fa'indal hanafiyyati wal malikiyyati, maka menurut kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, yang namanya penyembelihan adalah faryul uruqi, yaitu memotong urat-urat kehidupan. Jadi kalau urat-urat kehidupan hewan sudah terpotong, berarti menurut Hanafiyah dan Malikiyah itulah penyembelihan. Wal uruqul lati tuqta'u fi zakati arba'atun. Menurut mereka, urat-urat kehidupan yang dipotong dalam penyembelihan itu ada 4. Yang pertama al-hulqum, tenggorokan, ya. Jadi tenggorokan itu harus putus ketika disembelih. Ini kan bisa saja bukan hanya sapi, kambing, kerbau, tapi kan ada ayam, itik, ya, itu pun ada bagian hulkumnya, tenggorokan itu harus putus. Wal mari, kerongkongan harus putus juga, ya. Wal wadjan, wadjan itu urat besar yang ada di bagian pinggir leher, ya. Jadi kalau menurut kalangan Hanafiyah dan Malikiyah itu empat-empatnya mesti putus, ya. Jadi kerongkongan, tenggorokan, kemudian 2 urat yang ada di pinggiran bagian leher itu harus putus.
Wa mahalluhu, tempatnya, ma bainal labbati wal lahyain. Tempatnya itu adalah antara labbah. Labbah itu bagian di bawah leher, labbah. Mungkin yang terbiasa motong itu paham betul tuh, wilayah labbah itu sebelah mana. Jadi ada di bawah leher, bagian bawah. Wal lahyain, dan dua tulang apa nih? Dua tulang ini, ya, jenggot. Jadi tempat tumbuh jenggot ada lain, rahang, ya. Jadi kan rahang ada dua tulang ini, rahang kanan, rahang kiri. Nah itu tempat dipotongnya, ya, adalah antara leher bagian bawah dengan tulang rahang. Ya, di sini. Ini kalau kita umpamakan kita itu, ini tulang rahang, ini leher, nah ini di sini. Jadi boleh ya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, az-zakatu ma bainal labbati wal lihyati. Sembelihan itu adalah, ya, ada pada bagian antara bawah leher dan tumbuhnya jenggot. Tumbuhnya janggut tuh pada binatang. Kalau dia jenis ekor kambing gitu ya. Maksudnya apa? Ya, kata pengarang tadi, mahallu zakati, tempat sembelihan adalah ma bainal labbati wal lahyain, yaitu antara leher bagian bawah, ya. Jadi dan labbah, yaitu dua tulang rahang. Kemudian wadzakatul ittirariyatu, penyembelihan yang sifatnya darurat. Jadi gimana kalau kondisi darurat, nggak bisa disembelih pada bagian leher, ya. Maka apa? Juriha fi ai maudin kana minal badani, dilukai di bagian badan yang mana aja. Umpamanya ada binatang terperosok gitu ya, nggak bisa diangkat. Ya, kalau diangkat ya susah ini. Ini gimana nyembelihnya? Nyembelih di leher nggak bisa, gitu ya. Mau disembelih di bagian leher sesuai dengan ajaran syar'i itu nggak bisa. Ya sudah, bagian mana saja, ya, yang kira-kira dapat mematikan, ya itu yang dilukai, gitu. Kalau jadi bangkai kan sayang-sayang, gitu ya. Umpamanya kerbau, gitu, terperosok ke lubang dan sulit untuk diangkat. Kalau dibiarkan jadi bangkai, sayang-sayang ini, jadi masih hidup. Maka bagaimana agar bisa menjadi halal, ya, disembelih nggak bisa sesuai dengan aturan syar'i. Maka di bagian badannya yang mana saja boleh dilukai sehingga lebih mempercepat untuk proses kematiannya. Ya, setelah itu ya baru tuh gimana cara diangkat, gitu ya. Itu dalam kondisi darurat. Dan antara semua madzhab sama kondisi masalah darurat. Jadi kalau udah darurat seperti itu, ya sudah, ya, pada bagian mana saja ya diperbolehkan. Karena prinsip dalam hukum fikih itu apa? Ya, dalam usul fikih ad-daruratu, ya, tubihul mahdzurat. Jadi dalam kondisi darurat tubihul mahdzurat. Ya, tubihul mahdzurat, dibolehkan hal-hal yang diharamkan. Jadi ketika darurat ya hal yang haram tidak ada lagi, itu hukumnya boleh. Wa inda Syafi'iyati wal Hanabilati, menurut kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, az-zakatu, sembelihan adalah dzabhu hayawanin, ya, maqdurun alaihi mubahun akluhu biqatil hulukumi wal mari. Jadi menurut pemahaman madhab Syafi'i dan Hambali, ya, yang namanya sembelihan adalah, ya, tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongan. Cuma dua. Maka ini beda dengan Malikiyah Hanafiyah.
Kalau Malikiyah dan Hanafiyah itu ada bagian dua urat yang lain yang mesti putus, yang disebut dengan apa namanya, wajdan tadi. Ya. Jadi wadjan itu harus putus. Ya, urat yang ada di sisi kiri dan sisi kanan lehernya itu harus putus. Tapi dalam madhab Syafi'iyah dan Hanabilah, ya, Hambali itu nggak begitu. Yang penting ya kerongkongannya putus, kemudian tenggorokannya putus, itu sudah sah. Wa hukmuhu, hukum sembelihan terkait dengan darurat ya tadi sama aja. Jadi kalau masalah Syafi'iyah dan Hanabilah ketika dalam kondisi darurat ya itu sama. Artinya apa? Di bagian mana saja ingin dilukai ya, nah itu tidak jadi masalah. Wa hukmuhu, hukum penyembelihan, annahu syartu hillil akli bil hayawanil baril ma'kuli. Sembelihan itu menjadi syarat halalnya binatang yang di darat yang boleh dimakan untuk dimakan. Jadi hewan-hewan yang hidup di darat yang boleh dimakan ya, secara syar'i kebolehannya untuk dimakan melalui proses penyembelihan. Ya. Tanpa proses penyembelihan maka itu tidak boleh. Ya, harus sembelih. Ayam sembelih, ya, sapi sembelih, kerbau sembelih, kambing disembelih, itik disembelih, ya. Karena ini jenis apa? Al hayawanul bariyul ma'kul, jenis hewan darat yang dimakan. Jadi kalau yang bukan jenis yang dimakan, walaupun disembelih, kita tetap nggak boleh, ya, karena sudah haram hukumnya, haram. Umpamanya maaf, tikus gitu ya, ikan ada di darat gitu. Tapi karena memang haram, walaupun disembelih, ya tetap haram. Gitu. Tapi hewan yang halal dimakan, ya mati, bukan melalui proses penyembelihan, ya berarti haram hukumnya. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Ma'idah ayat 3, di mana Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akala sabu'u illa ma dzakkaitum. Diharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan hewan yang disembeli bukan karena nama Allah, ya. Jadi tujuannya lain itu. Jadi disembeli tidak dengan menyebut nama Allah, menyebut nama yang lain. Wal munkhaniqatu, hewan yang tercekik, ya. Wal mauqudatu, hewan yang dipukul. Wal mutaraddiyatu, hewan yang jatuh. Wan natihatu, hewan yang terkena tanduk, ditanduk itu hewan lain. Wa ma akala sabu'u, dan hewan yang dimangsa oleh binatang buas. Illa ma dzakaitum, kecuali kamu sudah sembelih. Jadi umpamanya ada hewan tercekik, belum meninggal, masih ada nyawanya gitu, masih ada tanda-tanda kehidupan, dipotong, itu sah, halal, ya. Atau hewan yang jatuh, kemudian masih ada gerak-gerakannya hidup, dipotong, itu halal, ya. Atau hewan yang dipukul umpamanya, kemudian masih ada gerakan-gerakan hidupnya, lalu disembelih, itu halal. Ya. Tapi kalau karena hal-hal tersebut hewan itu menjadi mati, maka hukumnya adalah bangkai. Faqad uliqal hillu bitadkiyati, maka kehalalan binatang yang boleh dimakan itu adalah dengan sebab disembelih, ya, gitu. Wal hikmatu minadz dzabhi, hikmah, ya, dari disyariatkannya penyembelihan. Nah, ini kenapa sih kok Allah Subhanahu wa taala gitu ya
memerintahkan kita kalau mau mengonsumsi hewan yang boleh dimakan, ya jenis hewan darat, itu mesti disembelih dulu, gitu ya. Kan ikan nggak disembelih, ikan segede apapun, ya mau dimakan nggak boleh disembelih, gitu kan ya. Umpamanya ada ikan besar sekali gitu, ya mau dimakan, ya nggak usah disembelih. Tapi kalau binatang yang ada di darat, ya, yang memang boleh dimakan, sekecil apapun, umpamanya anak ayam, ya, mau dimakan, itu tetap disembelih. Nah ini apa hikmahnya? Nah di sini penulis mengatakan hikmahnya adalah mura'atu sihhatil insanil ammati. Jadi mura'atu sihhatil insani al ammati, menjaga kesehatan manusia secara umum. Sebab kalau bangkai dimakan itu berbahaya, ya. Sebab darahnya nggak mengalir. Gitu. Apa yang kedua? Wadabud dorori anil jismi, ya. Mencegah terjadinya hal yang membahayakan badan. Bipaslid dami anil lahmi wa tathiri inad dami, dengan cara memisahkan daging dari darah. Nah, itu kan ketika dipotong itu darahnya mengalir tuh keluar, gitu ya. Agar kenapa? Agar daging yang ada di hewan tersebut yang nanti dimakan itu tidak lagi mengandung darah. Ya. Sebab darah itu berbahaya. Kenapa? Li'anna tanawula damil masui haramun bisa babi idrari bil insan. Karena mengonsumsi darah yang mengalir hukumnya haram, ya, dengan sebab membahayakan manusia. Ya, dulu kan, kalau sekarang udah jarang nih. Kalau dulu ada yang namanya marus. Marus itu darah yang ditadain tuh, ketika disembelih hewan ditadain, kemudian dibekukan, dikukus, gitu. Ya, itu haram hukumnya. Kenapa? Ya darah yang mengalir, yang ditampung semacam itu, kemudian dijadikan makanan, ya itu memakannya haram hukumnya. Gimana kalau sate? Ya, sate itu kan nggak dicuci. Ya, itu sate itu kalau dicuci malah nggak enak, gitu ya. Nah umumnya sate itu nggak dicuci. Ya, apa namanya, digantung begitu, gitu ya, atau ya dipotong-potong begitu, gitu kan ya, langsung dibakar. Nah ini untuk darah yang ada pada daging, ya ketika disate itu hukumnya halal. Tapi kalau dia sudah terkena air, maka itu nggak bisa. Ya, daging yang sudah terkena air, gitu ya, nah itu tidak bisa kemudian dibakar begitu aja, karena sudah mengandung najis, itu ada percampuran. Makanya kalau kita mencuci daging, itu harus betul-betul sampai darahnya hilang, sampai kemudian warna airnya mulai agak jernih, gitu ya. Gitu. Kalau sekedar dicuci begitu, kemudian ternyata masih ada darah, ya, yang jelas-jelas kalau itu masih mengeluarkan darah, itu masih najis, ya, nggak boleh konsumsi. Makanya ibu yang di rumah itu tolong diingetin. Kalau mencuci daging harus betul-betul bersih, ya. Nanti kalau airnya sudah agak jernih, baru selesai, gitu. Ya, sudah hilang yang namanya najis dari daging tersebut. Ya. Kenapa berbahaya? Li'annahu mubaatul jarosimi wal mikrobat, ya, wal makrubat. Karena darah itu merupakan tempat bersarangnya kuman dan berbagai jenis mikroba, ya, itu yang berbahaya bagi kita kalau umpamanya dia masuk ke dalam tubuh. Ya. Nah, itu kan kalau hewan tidak disembelih, berarti apa? Dagingnya semua darahnya menyatu dengan daging, tidak mengalir, ya. Walaupun umpamanya disembelih, tetap nggak mengalir ke darahnya, mengendap di situ, sehingga ini menjadi apa? Kata penulis kitab ini, mubaatul jarosimi wal makrubati. Darah itu menjadi apa? Sebab darah itu adalah sarangnya kuman dan berbagai jenis mikroba.
makhluk-makhluk kecil ya yang tidak bagus buat kesehatan. Kemudian adzabih, ya, orang yang menyembelih. Nah ini kan kalau kita makan ya, kita makan di tempat atau di rumah makan atau di warung-warung makan, makannya umpamanya daging atau makannya ayam, ya, gitu. Nah itu bagaimana itu kalau kita memang apalagi di daerah yang minoritas Muslim, umpamanya, ya, di daerah yang memang Islamnya sedikit Muslimnya. Nah itu kalau kita makan di warung-warung seperti itu bisa jadi muncul keraguan. Ini yang menyembelih siapa? Ya, kalau kita makan ayam ini, yang menyembelih ayam ini siapa? Termasuk mungkin yang suka datang atau berkunjung ke luar negeri gitu ya, umpamanya ke Tiongkok, ke daerah yang memang bukan daerah-daerah Muslim, ya daerah-daerah seperti di Beijing gitu kan ya, yang memang mayoritas ya bukan Muslim. Nah, ini bagaimana ketika kita makan di situ? Kalau memang tidak ada kejelasan bahwa ini adalah resto Muslim, gitu ya. Ini kan mengkhawatirkan seperti itu. Ya. Maka oleh penulis kitab ini dikatakan bahwa adzabihu ahadu asnafi salasah. Ya. Jadi yang namanya penyembelih itu adalah salah satu dari 3 kelompok ini. Jadi bisa jadi tiga yang disebutkan dalam tulisan ini. Yang pertama siapa? Sinpun tahrumu zakatuhu bil ittifaq. Satu golongan orang yang memang sembelihannya itu para ulama fikih sepakat sembelihannya haram. Jadi dibagi menjadi 3 kategori para penyembelih ini. Penyembelih yang memang sembelihannya semua ulama mengatakan haram, nggak boleh dimakan, walaupun disembelih, gitu ya, darahnya mengalir, walaupun dia dicuci bersih, gitu, ya. Di sini bukan lagi kaitan dengan unsur yang terkait dengan penyakit, tidak, tapi ini sudah terkait dengan syar'i, ya, masalah syar'i. Ya. Kemudian yang kedua, wasin pun tajuzu tazkiyatuhu bil ittifaq. Satu lagi kelompok ya yang sembelihannya secara mufakat para ulama mengatakan boleh, ya, boleh dimakan. Jadi yang pertama yang memang semua ulama sepakat tidak boleh dimakan sembelihannya, enggak sah. Yang kedua kelompok yang boleh dimakan sembelihannya, disepakati para ulama. Yang ketiga adalah wasin pun mukhtalifun fi. Satu golongan yang memang berbeda-beda pendapat, ya, para ulama beda pendapat. Ini boleh, orang ada bilang nggak boleh, nggak sah, gitu, ya. Jadi masih diperdebatkan, ya. Wasin pun mukhtalafun fi. Jadi satu kelompok itu mukhtalafun fi, masih diperselisihkan tentang keabsahannya, ya. Mereka ini sembelihannya sah atau tidak, gitu ya. Fadzabihul ladzi la tu'kalu dzabihatuhu wa tahrumu bil ittifaqi. Orang yang menyembelih yang tidak boleh atau yang tidak boleh dimakan sembelihannya dan haram menurut pendapat para ulama sepakat. Enggak ada yang beda pendapat. Semua ulama mazhab Hanafi, ya, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan orang ini sembelihannya haram, tidak boleh dimakan. Siapa dia? Wal kafiru, yaitu orang kafir. Orang kafir tidak boleh, ya. Jadi ada orang lain menyembelih binatang yang boleh kita makan, itu menjadi haram. Siapa contohnya orang kafir? Kal musyriki, seperti orang musyrik, ya. Awil wathani abidil asnami, atau orang yang menyembah berhala atau patung. Ini nggak boleh dimakan hasil sembelihannya.
Ya, saya nggak bicara siapa yang menyembah berhala, yang jelas kalau ada orang yang menyembah berhala atau patung, dia termasuk kufur, orang kafir, maka tidak boleh untuk dimakan sembelihannya. Wal mulhidu, ya, para mulhid, orang yang ateis, nggak punya agama. Al mulhid alladzi la yadinu bidainin, ya, orang yang tidak mempunyai agama, itu mulhid. Wal murtaddu, dan orang yang murtad, sekalipun dia itu murtadnya memeluk agama samawi yang lain, umpamanya dia murtad menjadi Nasrani atau murtad menjadi Yahudi, gitu ya, maka sembelihannya tidak sah. Ya. Walaupun nanti ahlul kitab diperselisihkan, sembelihan orang Nasrani, ya, orang Yahudi itu kalau melihat pada Al-Quran sah sembelihannya, gitu kan ya, sah sembelihan. Tapi nanti saya katakan apa, Imam Syafi'i ketat dalam masalah ini, imam yang lain agak longgar. Jadi kalau dia Nasrani, Yahudi, sah penyembelihannya. Nah, orang Muslim yang yang dia murtad, ya, kemudian dia masuk ke agama Nasrani atau Yahudi, tetap nggak dibolehkan. Semua ulama sepakat, ya, orang macam itu, walaupun, ya, memang sebagian besar ulama mengatakan sembelihan orang Nasrani dan Yahudi itu sah, boleh dimakan. Tapi bagi yang murtad dari Islam ke Nasrani itu nggak boleh. Wa bina'un alaihi tahrumul luhumul mustawradatu minal biladil wathaniyah kal Yaban. Berdasarkan, ya, pendapat tersebut, maka daging-daging yang diimpor dari negeri penyembah berhala seperti negeri Jepang, awis suyu'iyah, ya, atau negeri yang komunis, ka Rusia wasin, seperti Rusia dan Cina, awillati la tadinu bidainin, ya, atau la tudayinu bidainin, atau negeri yang penduduk tidak beragama samawi, ya, la tudayinu bidinin samawin, allati la tudayinu bidinin samawiyin, yang tidak menganut agama samawi, kal Hindi, seperti India, ya. Maka daging yang diimpor dari sana, kata penulis kitab ini, itu hukumnya haram, ya, kecuali ada kejelasan bahwa ini disembeli dengan cara syariat Islam, gitu ya, yang nyembeli orang-orang Islam. Tuh, mereka dipekerjakan di tempat-tempat pemotongan, itu kan ada itu, seperti di Australia, di Selandia Baru itu, dan mereka itu, atau di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa itu ada memang penyembelihan di situ yang nyembeli orang-orang dari kalangan Muslim, ya. Umumnya ada, kalau di Australia mungkin banyak orang-orang Maroko, orang Maroko Maghribi itu, mereka di sana dipekerjakan sebagai penyembelih. Nah itu kalau jelas seperti itu, ya halal, gitu ya. Kama tahrumu dzabihatul batiniyati illa man sabata imanu bil islami wa taraka millatah. Sama halnya, ya, orang-orang yang aliran kebatinan, haram hukum sembelihannya kecuali dia telah memantapkan keimanan jadi muslim, ya. Jadi orang-orang kebatinan itu yang lebih pada agama lokal, gitu ya, agama lokal. Nah ini sembelihannya enggak sah, haram, ya. Mungkin di kalangan seperti maaf, di orang-orang kejawen, gitu ya, yang masih murni kejawennya, dan dia tidak mengalihkan agama lokalnya menjadi muslim, ya sembelihannya haram. Wadzabihul muttafaqu ala zakatih, penyembelih yang disepakati, ya, boleh, ya, hasil sembelihannya untuk dikonsumsi. Ini disepakati. Jadi wadzabihul muttafaqu, penyembelih yang disepakati oleh para ulama atas kebolehan sembelihannya, wal muslimu, muslim, al balighu,
baligh, al-aqilu yang berakal, adz-dzakaru laki-laki. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama mazhab tentang orang muslim yang baligh, yang berakal, yang laki-laki, yang tidak meninggalkan sholat, ya, itu sah sembelihannya. Ya, tapi kalau dia muslim, baligh, akil, dzakar, tapi sholatnya nggak benar, gitu ya, sering ninggal sholat, meremehkan sholat, maka dia nggak boleh, ya, sembelihan untuk dimakan. Wa asharul mukhtalafi fi tadzkiyati bainal fuqaha'i, dan orang yang menyembeli yang masih secara umum diperdebatkan, ya, terkait dengan sembelihannya, ini di antaranya apa? Ahlul kitab, ya, ahlul kitab, orang-orang Nasrani, Yahudi, ini kalangan ulama fikih masih memperdebatkan tentang sembelihannya boleh atau tidak. Satu tuh, ya. Wal majusu, orang majusi, wasobiuna, kaum sabiin, wal mar'atu, perempuan, wasobiyu, anak kecil, wal majnunu, orang gila, wasakronu, orang mabuk, wasariku, yang mencuri hewan, ya, dia curi hewan kemudian dia potong, apakah sembelihannya itu sah atau tidak? Wal ghasibu, orang yang merampas, ya, ternak orang lain dirampas kemudian disembelih, nah itu sembelihannya sah atau tidak? Nah ini masih mukhtalaf bainal fuqaha, jadi diperdebatkan keabsahannya di kalangan orang ulama fikih. Sekarang kita lihat yang pertama, zabihatul kitabi, sembelihan orang ahlul kitab, ya, sembelihan kalangan ahlul kitab. Fa amma ahlul kitab, adapun ahlul kitab, fatajuzu min haisul mabda'u dzabaihim bil ijma'i. Itu semua ulama mengatakan bahwa sembelihan orang Nasrani dan Yahudi adalah boleh secara ijma', ya, boleh secara ijma'. Jadi orang Nasrani menyembelih, gitu ya, itu gimana sembelihannya? Boleh dimakan. Orang Yahudi boleh dimakan. Itu ijma' ulama seperti itu, ya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah Al-Maidah ayat 5. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan orang-orang kalangan ahlul kitab, ya, maksudnya sembelihan mereka itu halal untukmu, wa ta'amukum, dan makanan sembelihanmu hillul lahum, halal bagi mereka. Ya, itu landasannya. Maka semua ulama mengatakan boleh, gitu ya, untuk dimakan. Di mana perbedaannya? Wal jaizu, yang boleh adalah ma ya'taqidunahu fi syari'atihim halalan lahum, yaitu hewan yang menurut iktikad mereka itu adalah halal, ya. Umpamanya sapi, mereka halal, kita halal, ya, baru kita boleh, gitu. Kambing, mereka halal, kita halal, boleh, ya. Kemudian ayam juga begitu. Tapi kalau unta itu kalangan Nasrani, ahlul kitab, itu nggak boleh. Unta termasuk mereka itu nggak boleh untuk dikonsumsi, ya. Nah, bagaimana kalau unta yang disembelih? Padahal unta itu syariat mereka nggak boleh dikonsumsi, unta itu haram, ya. Nah ini bagaimana kalau ini yang terjadi, ya. Walau lam yu'lam annahum samullah ta'ala, ya, sekalipun mereka itu kita tidak tahu, ya, apakah menyebut nama Allah atau tidak. Au kanatiz zabihatu likana asihim wa ayadihim, atau sembelihan itu untuk kebutuhan upacara di gereja mereka atau hari-hari mereka.
Walau yataqadu tahrimahu kal ibili, sekalipun mereka itu meyakini tentang haramnya hewan tertentu seperti unta. Qala Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas mengatakan, wa innamma uhillat dzabaihul yahud wan nasara min ajli annahum amanu bit Taurati wal Injil. Dihalalkan sembelihan orang Yahudi dan Nasrani karena mereka itu beriman kepada kitab Taurat dan Injil. Itu alasan Abdullah Ibnu Abbas, ya, yang mengatakan bahwa sembelihan mereka itu boleh, ya. Nah, ini umum pendapat para ulama fikih, ya. Sedangkan Imam Maliki menyatakan apa? Kalau sembelihan mereka yang diharamkan kayak unta itu makruh hukumnya, ya. Jadi kalau kita umpamanya makan daging unta sembelihan orang-orang ahlul kitab, itu kata Imam Maliki makruh, Imam Malik gitu. Nah, singkat saja, kemudian terkait dengan Imam Syafi'i, ini agak kerat masalahnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa sembelihan orang ahlu kitab itu boleh kalau memang jelas-jelas si penyembelih ini ketika diurut-urut urutannya sampai pada nenek moyangnya, nenek moyang memang betul-betul penganut Nasrani ketika kitab Injil belum mengalami perubahan, ya. Kalau itu bukan dari kalangan Bani Israel, karena di sini kan ada Bani Israel, ya, kita di sini ada Bani Israel, maka sembelihannya itu bisa menjadi boleh kata Imam Syafi'i, ya, kalau dilihat dulu, ya, ke atasnya nenek moyangnya, ya, ada nggak nenek moyangnya yang memeluk agama Nasrani umpamanya atau Yahudi itu sebelum kitab sucinya diperubah, ya, gitu. Di Indonesia nggak ada berarti, ya. Kalau demikian menurut saya tidak ada di Indonesia. Mana ada orang Kristen yang kalau hidup nenek moyangnya terus sampai orangnya betul-betul nenek moyang pasti menjadi Kristen ketika kitab Injil belum mengalami tahrif, ya, perubahan, gitu. Nggak ada, ya. Sulit untuk dicari. Pasti kalau kita lihat pasti akhirnya apa? Mungkin asalnya apa? Kebatinan atau agama lokal, ya, itu nggak mungkin ada di sini. Makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa Muslim nggak boleh menikah dengan non Muslim walaupun ahlu kitab. Kenapa? Karena ketika diurut, kecuali ketika diurut sampai nenek moyangnya itu apa? Ternyata betul dia ini adalah dulu kakek nenek moyang itu adalah benar orang yang memeluk agama Nasrani sebelum kitab Injil diubah-ubah, ya. Maka saya katakan sulit. Oleh sebab itu kesimpulan kita di sini apa? Terkait dengan ahlul kitab, maka sembelihan yang ada di sini saya memang tidak bisa, ya, tidak bisa untuk kita konsumsi, gitu. Jadi kalau ada tetangga kita non Muslim umpamanya menyembeli ayam, gitu, ya, menyembeli ayam, itu enggak sulit, ya, untuk kita nyatakan bahwa itu adalah sembelihan ahlul kitab, ya, karena memang ya mereka bukan ahlul kitab, ya, sebab nenek moyang itu sulit untuk dilacak, gitu, ya, bahwa mereka itu adalah penganut sejak awal sebelum datangnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ya, setelah Nabi Isa atau Nabi Musa, gitu. Ya. Saya kira ini yang kita bahas pada malam hari ini.